Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah peran strategis buruh dalam pembangunan nasional. Kenapa kami pilih itu? Karena sudah menjadi kenyataan dan tidak bisa ditolak bahwa peran para buruh tidak bisa diabaikan. Bahkan makin lama makin penting bagi pembangunan nasional, bagi kita semua yang ingin membangun masa depan lebih cerah. Dan untuk itu di studio saya undang seorang aktivis buruh yang sangat terkenal, yaitu Mbak Dita Indahsari. Halo, apa kabar? Halo, baik. Jadi sekarang ini satu lapisan masyarakat atau kelompok masyarakat yang sangat sering diabaikan, bahkan kerap kali diidentikan dengan kemiskinan. Itu tampaknya makin terus bergejolak. Padahal semua orang memahami betul bahwa mereka ini, yaitu para buruh, ini sesungguhnya mempunyai peran yang sangat strategis bagi kita semua, baik bagi pembangunan negara maupun pembangunan masyarakat. Tadi dari mereka dalam arti mereka mempunyai peran yang sangat besar secara politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Jadi bagaimana Anda melihat peran mereka pada saat ini, dan kira-kira apa yang perlu kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah agar mereka ini betul-betul tidak hanya berperan strategis tapi juga bisa menikmati manfaat dari peran mereka sendiri dalam bentuk antara lain kesejahteraan. Jadi memang betul. Jadi buruh ini sebetulnya adalah kelompok masyarakat yang secara ekonomi, politik, ya bahkan peradaban itu sangat menentukan, sangat penting. Tetapi sejarah selalu lebih mencatat nama-nama pemimpin, misalnya siapa yang membangun Menara Babilonia, ya bukan para pekerjanya tapi rajanya. Siapa yang membangun Candi Borobudur, dinasti apa yang membangun Candi Borobudur. Tapi bukan membahas bagaimana kesulitan membangun candi itu di tengah teknologi masih begitu minim dengan sumber daya manusia yang terbatas. Jadi dalam sejarah peradaban kita, kontribusi dari para pekerja terutama di Indonesia ya memang meskipun sangat-sangat besar secara ekonomi dan juga secara sosial politik, tapi tidak banyak yang tercatat, tidak banyak yang diapresiasi gitu. Nah, bahkan dalam 5 tahun terakhir kita melihat kondisinya bukannya semakin baik ya. Dari 110 juta angkatan kerja ya atau orang-orang yang bekerja di Indonesia, itu jumlah orang-orang yang bekerja di sektor informal itu semakin lama semakin membesar. Sekarang itu mencapai sekitar 65%-an ya dari total jumlah pekerja. Sementara yang bekerja di sektor formal ya yang memang secara undang-undang dilindungi keberadaannya itu justru semakin mengecil karena semakin banyak buruh ter-PHK. Jadi saya melihat bahwa dalam 5 tahun terakhir ini khususnya banyak sekali kebijakan ya policy dari pemerintah khususnya di bidang ekonomi yang justru bukannya mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat yang disebut pekerja atau buruh ini, justru semakin melemparkan mereka ke jurang pengangguran, kemiskinan, upah murah, kerja kontrak yang dengan semena-mena bisa diputus kapan saja, outsourcing yang tidak jelas hak-haknya ya. Justru di dalam situasi itulah pemerintah sekarang ini menempatkan para pekerja kita yang seharusnya sangat diapresiasi karena keterlibatan mereka dalam membangun peradaban bangsa. Iya, dan banyak juga orang yang mengatakan bahwa di era demokrasi ini, di mana peran para pengusaha, terutama para pengusaha besar yang uangnya berlimpah ini makin kuat secara politik, sehingga posisi tawar-menawar mereka terhadap kekuatan atau gerakan-gerakan para buruh ini menjadi makin kuat juga, sehingga ada satu gap yang makin lebar, baik itu gap ekonomi maupun politik antara dunia usaha dengan dunia buruh. Nah, kalau hal ini terus-menerus dibiarkan, ini kan suatu saat bisa menimbulkan bencana, ya kan? Jadi bagaimana Anda, menurut pendapat Anda, supaya gap ini tidak terus terjadi gitu di tengah iklim demokrasi yang sekarang ini kelihatannya sudah betul-betul sangat liberal. Ya. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu ya ketika zamannya Soeharto masih berkuasa, kemudian mulai masuk ke era reformasi, memang gap ini masih kelihatan besar ya. Artinya
politik perburuhan pemerintah pada waktu itu memang jelas-jelas sangat menguntungkan pengusaha, ya. Lobby pengusaha kepada penguasa itu jauh lebih kuat ketimbang tekanan dari para pekerja kepada penguasa. Tapi itu fakta sekitar 15 tahun yang lalu. Nah, kesini ya, pasca reformasi, zaman Megawati ya, ketika krisis global semakin mencengkram, dan ketika pemerintah semakin tidak mampu mengatasi ya, memberikan terobosan ya, jalan keluar buat ekonomi kita, yang menarik adalah yang menjadi korban saat ini, pertama jelas tetap buruh ya, tapi dunia usaha pun sekarang jelas menjadi korban ketidakmampuan pemerintah untuk meningkatkan daya saing, efisiensi dan sebagainya, sehingga dunia usaha ini dalam rangka untuk mempertahankan diri tidak ada lagi opsi. Yang bisa ditekan biaya produksinya cuma biaya produksi tenaga kerja, karena mereka nggak bisa nekan lagi biaya produksi bahan baku, bahan energi, sumber energi, korupsi, kolusi birokrasi, suap, itu mereka nggak mampu lagi atasi. Nah, tinggal ini nih satu kelompok masyarakat yang masih bisa gajinya, tunjangannya diutak-utik, diturun-turunin, sehingga margin keuntungan bisa didapat. Jadi sebetulnya sekarang ini yang menjadi korban dari kegagalan pemerintah dalam membenahi ekonomi sudah tambah luas, bukan lagi buruh, tapi juga sudah mulai naik ke kalangan pengusaha, khususnya UKM. Gitu. Tapi sekarang ini bukankah peran pengusaha semakin besar di dunia politik? Kita lihat di pemerintahan aja ada beberapa pengusaha besar menjadi menteri. Sementara kalau kita lihat di DPR juga beberapa pengusaha besar menguasai suara yang sangat signifikan di sana. Baik dia dari partai yang berkuasa ataupun partai yang di luar kekuasaan. Dan dengan demikian kok aneh juga bagi saya bahwa ternyata mereka makin tidak berdaya gitu menghadapi persaingan global dan membenahi pemerintah, pada peran mereka justru bahkan mungkin makin dominan sekarang ini. Jadi para pengusaha yang kemudian bertransformasi menjadi politisi atau menjadi penguasa, itu kita melihat sangat minim kontribusinya untuk meningkatkan, memperbaiki industri kita, memperbaiki lapangan kerja kita. Para penguasa yang menjadi penguasa tersebut lebih banyak kemudian berfokus untuk melindungi bisnisnya sendiri-sendiri, melindungi sumber-sumber modalnya, sumber-sumber kekayaannya, bahkan mengakumulasi sumber-sumbernya itu untuk memperkuat posisi politiknya, ketimbang melihat bahwa ini dia di situ adalah sebagai representasi dunia industri, bagaimana memperbaiki industri, meningkatkan industri supaya orang bisa kerja, dan kerja pun gajinya baik. Bukan itu perspektifnya, menyelamatkan pundi-pundi modalnya sendiri, sehingga mereka tidak punya atau kontribusinya sangat minim pada perbaikan ekonomi. Jadi ironis dalam negeri. Ini sebuah ironi kelihatannya, dan kelihatannya juga di kaum buruh kita juga mengalami ironi yang kurang lebih mirip ya, karena di era demokrasi ini kan seharusnya mereka bisa lebih leluasa bergerak, menyuarakan ke aspirasi mereka, kemudian memaksakan tuntutan-tuntutan mereka melalui berbagai macam gerakan politik. Itu gerakan ironi. Politik buruh gitu kan. Tapi kan kenyataannya seperti yang Anda ungkapkan tadi, justru mereka makin terdesak. Ini unik ini jadinya. Jadi gini, ini ironi menarik ya. Jadi sistem politiknya membuka ya. Sekarang ini ada 110 serikat pekerja terdaftar. Banyak sekali antusiasme mendirikan serikat buruh. Zamannya Soeharto kan cuma 1. Ini meningkat 100 kali. Tapi di saat situasi politik menjadi semakin liberal, ekonomi menjadi semakin tidak demokratis, karena buruh semakin takut mengekspresikan diri karena mereka takut dipecat. Mereka buruh kontrak. Kalau mereka vokal, kalau mereka cerewet, minta terlalu aktif sebagai pimpinan organisasi buruh, kontrak mereka bisa nggak diperpanjang. Mereka bekerja di bawah sistem outsourcing. Kalau mereka dianggap tidak loyal dan sebagainya, langsung itu bisa menjadi korban PHK. Jadi buruh kemudian tidak bisa menikmati buah dari demokrasi yang dia ikut juga perjuangkan dulu gitu. Apakah ini juga misalnya menurut Anda ini sejalan dengan hasil survei dari Heritage Foundation mengenai Index on Freedoms of Economies, di mana ada negara-negara yang secara politik sangat ketat mengarah ke otoritarianisme, tapi secara ekonomi dia paling bebas di dunia.
hasil penelitian Heritage Foundation ini menunjukkan bahwa secara ekonomi wilayah yang paling bebas di dunia nomor 1 adalah Hong Kong, yang kedua adalah Singapura, Amerika nomor 3. Padahal ini dua, Hong Kong dan Singapura ini kan bukan yang demokrasi, tapi secara ekonomi dia paling bebas di dunia. Jauh lebih bebas dibandingkan Jepang atau negara-negara demokrasi secara politik yang lainnya. Indonesia juga demikian. Indonesia secara politik kebebasannya luar biasa. Tapi secara ekonomi ternyata peringkatnya sangat rendah gitu. Jadi tidak ada kebebasan ekonomi di Indonesia. Jadi secara ekonomi boleh dikatakan quote unquote kita masih menganut paham otoritarianisme. Nah, ini apa? Bukankah Anda melihat hal ini suatu hal yang sangat serius yang harus perlu kita gilas bersama lah supaya betul-betul ada suatu kebebasan ekonomi yang pada akhirnya menguntungkan semua orang, terutama kaum buruh. Kalau menurut saya justru di satu sisi ya, ekonomi Indonesia ini cukup liberal ya, cukup bebas, terutama terhadap campur tangan asing ya, atau keterlibatan asing. Kita lihat pasar modal kita, pasar uang kita ya. Sektor keuangan Indonesia adalah sektor yang paling liberal sedunia. Bahkan Thailand dan Cina itu masih banyak memberikan batasan ya, tapi di Indonesia itu sektor keuangan betul-betul sektor yang ditawar-tawarkan supaya dimasuki oleh pihak asing. Nah, tapi saya melihat ini kalau kita bandingkan dengan Cina, Hong Kong dan Singapura, kesalahan prinsip ya dari pemerintah sebetulnya bukanlah pada masalah demokrasinya ya, bagaimana pemerintah dan masyarakat menata demokrasi, tapi kesalahan pada ketidakmampuan pemerintah, kalau kita bicara sekarang ya pemerintah SBY ya, dalam meletakkan prioritas industri, prioritas pembangunan ekonomi. Cetak biru pembangunan ekonomi kita ini mau kemana? Pemerintah jual BUMN begitu banyak, maunya apa? Pemerintah jual surat utang, buat utang ini, utang itu, prioritasnya apa? Industri prioritas yang mau dibangun apa? Lapangan kerja prioritas yang mau direkrut apa? Bagaimana sektor pertanian mau dibangun apa? Itu nggak ada. Sehingga kemudian banyak orang karena ini nggak jelas, ekonomi carut marut, Cina masuk sekarang ribuan barangnya tanpa tarif, buruh kemudian ter-PHK, orang menyalahkan demokrasi. Ya ini gara-gara demokrasi kita kebablasan, kita nggak punya roadmap. Ini semua gara-gara kita terlalu cepat menerapkan demokrasi, padahal bukan itu intinya. Menarik lagi bahwa Menteri Perindustrian kita kan seorang pengusaha tulen, pengusaha besar. Bekas Menteri yang sebelumnya juga, ya kan? Pak Tapi Fahmi. nanti saja komentarnya dan pemirsa Anda jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut, kami akan segera kembali. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih mengikuti acara Dialog Development sampai saat ini. Dan saya akan langsung kembali ke Mbak Dita Indrasari, seorang aktivis buruh yang sudah sangat lama malang melintang di dunia perburuhan. Dan saya akan langsung kembali ke beliau. Dan ini tetap menyangkut masalah kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan politik yang telah di cover oleh Heritage Foundation melalui survei yang diberi judul Index on Economic Freedom, di mana ada negara yang secara politik sangat tidak freedom, tapi secara ekonomi paling freedom di dunia, namanya Hong Kong dan Singapura. Jangan negara-negara paling maju di dunia yang sekarang ini mendominasi ekonomi dan politik dunia ini